ada keselamatan, ada masa depan yang luar biasa di depan hidup kita masing-masing. Kalau kita mau menerima Tuhan, kalau kita mau berserah hidup kita pada Tuhan. Kita nyanyikan lagi, sekali lagi nyanyi lagu ini. Sungguh besar pengorbananmu bagiku. Yes Tuhan, kami bukan apa-apa Tuhan. Tuhan mau mengorbankan untuk dimengerti hidupmu untuk kami semua Tuhan. Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah, katakan sungguh indah. Sungguh indah. Berikan sorak-sorak hanya bagi nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Hari ini kami ingin mendengarkan sebagian dari firman-Mu Tuhan. Kiranya Tuhan buka hati kami, buka telinga kami Tuhan. Kiranya firman ini dapat tertanam dalam setiap hidup kami, jadi pedoman dalam setiap hidup kami Tuhan. Semoga agar membuat setiap hidup kami semakin lagi bertumbuh Tuhan di dalam-Mu Tuhan. Sehingga melalui dalam setiap kehidupan kami nama Tuhan selalu dipermuliakan. Terima kasih Tuhan, terima kasih dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Shalom teman-teman. Oh, yang Jeffrey aja yang semangat. Sini dulu, mesti enggak semangat. Shalom teman-teman. Oh ya, puji Tuhan. Kita bisa berkumpul kembali hari ini. Kita ingin mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Ya, hari ini teman-teman kita mau membahas satu tema yaitu teman-teman ya, yaitu tujuan awal apa yang kita miliki teman-teman ya. Temanya yaitu tujuan awal apa yang kita miliki. Ya, saya belum sempat buat PPT teman-teman ya. Ya, kalian bisa sambil memperhatikan saya. Jadi hari ini kita mau membahas teman-teman tujuan awal. Ya, dalam setiap kehidupan manusia biasanya sering diarahkan pada satu tujuan. Benar apa enggak teman-teman? Kira-kira dalam setiap kehidupan kalian ada kayak satu goals. Oh, aku di tahun ini aku harus kayak gini ya. Tahun ini aku harus bisa bekerja di tempat mana. Tahun ini aku harus mungkin punya mobil kah, punya rumah kah, atau apa rencana-rencana kalian di masa depan. Kalian pasti punya. Jadi setiap manusia biasanya sering diarahkan punya satu tujuan atau goals, di mana goals tersebut biasanya teman-teman ya biasanya tuntutan dari orang tua. Oh, orang tua biasanya ngomong, oh kamu udah besar, yuk cepet kamu cari kerjaan. Ya, kamu mau kerja apa? Kamu mau ya apa? Mau buat kehidupanmu di dewasa nanti kalian mau kerja apa? Biasanya mungkin ada juga pergaulan. Ya, tujuan kita untuk mungkin ada satu fokus tujuan kita untuk supaya kita bisa diterima. Mungkin ada teman-temanku lagi tren ini nih, terus aku mau juga ikut tren ini ya. Jadi kita punya fokus tujuan ke arah itu. Banyak pun seperti pergaulan, karir dan sebagainya. Jadi buat teman-teman di sini termasuk saya, kebanyakan kita semua adalah di usia profesional muda. Biasanya ada di umur 25, 24 ya. Di sini ada yang masih sekolah teman-teman. Ya ini kayak WW. Ya. Ada mungkin Jeffrey udah lulus ya. Jadi rata-rata di sini udah kerja semua ya teman-teman ya. Brian Kristo sekolah juga ya. Jadi cuma Kristo sama sama WW aja ya. Ya. Kebanyakan kita ada yang di usia muda, di profesional muda umur 25 ke bawah teman-teman ya biasanya ya. Ya biasanya ya kalau saya menargetkan bahwa biasanya saya umur 25, tentu kita pasti harus berpikir untuk memenuhi kebutuhan primer yang akan kita gunakan untuk di masa depan nanti. Contoh mungkin pekerjaan atau lainnya, rumah, kendaraan dan sebagainya, untuk kita bisa lanjut
semakin dewasa kita pasti akan menikah, punya anak dan sebagainya. Dan tentu itu akan ada macam-macam pergumulan lah teman-teman. Enggak cuman kayak kita aja yang umur 25 mungkin saat kerja. Tentu mungkin kayak Wewe dan Kristo mungkin masih sekolah pun juga pasti ada pergumulan pada saat mereka mungkin sekolah, mereka sibuk sekolah, ya apa caranya dapat nilai bagus, mungkin mereka sedang mempersiapkan masa depan mereka. Oh, aku mau jadi kayak gini, jadi aku harus hari ini sekolah harus bagus di pinter yang di bidang apa gitu. Dan semua masing-masing ada pergumulannya sendiri teman-teman. Tapi ada juga teman-teman. Tapi kalian harus tahu ada beberapa contoh bagaimana kita cara menanggapi permasalahan-permasalahan ini teman-teman. Ya, permasalahan-permasalahan bagaimana kita membawa diri kita untuk melangkah ke depan, kita mau mempersiapkan masa depan kita, itu ada beberapa contoh. Biasanya anak-anak muda yang menanggapi hal ini. Contoh ya, saya mau mengklarifikasi dulu, ini bukan saya menguniversalkan contoh saya ini. Biasanya contoh pertama itu ada orang yang dia giat teman-teman dari awal. Mungkin kalau dari awal dia memang ya, maaf sebelumnya mungkin di keluarganya mungkin ekonominya kurang mampu, terus dia bekerja keras. Oh, aku harus bisa nih ya, aku harus bisa hidup lebih baik lagi, bekerja keras dengan belajar, bekerja dan sebagainya. Tetapi perlu diketahui teman-teman, bisa aja kalau kalian hanya berfokus pada hal itu, kira-kira apa yang akan terjadi? Biasanya normalnya apa sih kalau orang kebanyakan kerja, kebanyakan mikir, kebanyakan mereka mencari peluang di mana-mana, mereka akan stres, mereka akan kebingungan, mereka akan capek dan sebagainya. Dan akhirnya jatuhnya gak karu-karuan, mereka gak bisa tidur, mereka hanya banyak pikiran, hidup mereka gak karu-karuan, mereka hanya mereka berusaha untuk memepetkan diri, kayak mereka gak akhirnya terkekang karena dia dikejar oleh timeline-nya biasanya gitu toh. Biasanya kita dituntut, oh kamu tahun ini harus gini, dia terkekang karena timeline itu yang dituntutan yang dalam kehidupannya itu. Ada juga contoh yang kedua, ada yang anaknya satunya ini slow teman-teman, nyantai, ya mengalir aja. Jadi saya itu senang sekali kalau saya itu kadang ya merenungkan diri saya, kayak saya membandingkan dengan teman saya yang sekelas SMK gitu ya. Saya teman sekolah saya. Oh iya ya, ternyata kita ini masing-masing kayak waktu lulus SMA, kuliah, itu pada saat itu waktunya kita saling mengepakkan sayap masing-masing. Kayak kita mencar satu-satu, bahkan kita jarang kayak reunian, ketemu dan sebagainya, kita jarang banget gitu loh. Karena saya lihat, oh iya yang satu ini lagi ngejar mimpi ini, yang satu lagi kerja ini. Mungkin ada yang satu yang lagi nganggur atau mungkin nyantai dengan kehidupannya atau enggak tahu dia mau berusaha apa dan sebagainya. Jadi saya waktu itu ada teman saya yang SMP itu, sempat teman saya SMP yang meninggal itu, saya juga sedih teman-teman. Kayak karena ya SMP saya kan sekolahnya itu muridnya dikit teman-teman, jadi saling kenal gitu. Jadi kayak iya ya cepet ya, kayak timelinenya orang masing beda-beda gitu loh. Kayak di satu sisi kita lagi berjuang, di satu sisi ada yang sudah sukses duluan, di satu sisi ada yang masih berjuang dalam hidupnya mungkin. Jadi gak ada yang tahu teman-teman ada waktu Tuhan. Jadi saya gak mau universalkan karena dua contoh ini pasti enggak. Karena kita gak tahu, mungkin ada orang yang santai, tiba-tiba Tuhan angkat, Tuhan kasih jawaban buat hidupnya, Tuhan tiba-tiba angkat dia jadi berhasil, gak tahu. Gak siapa yang tahu gitu teman-teman. Ada juga mungkin yang mereka bekerja keras, ya memang Tuhan bantu. Kita juga gak ada yang tahu gitu. Tapi kita mau belajar dari dua contoh ini, jangan sampai kita apa yang sudah kita punya, apa yang hidup kita yang sudah punya, kita dibekali sama Tuhan berbagai macam talenta dan kemampuan ini teman-teman. Jangan sampai, ya at least jangan sampai kita jatuh dari dua contoh ini teman-teman. Satu sisi kayak kita mungkin sering kita bekerja keras tapi kita akhirnya stres dan kebingungan gitu. Di hidup kita gak karu-karuan. Ada mungkin juga yang santai, kita gak ngapa-ngapain. Karena kita mau belajar teman-teman, jangan sampai Tuhan pun mengingatkan bahwa kita semua harus terus berfokus hanya kepada Tuhan. Jangan sampai kalau misalnya pada saat kita mungkin ya, kita udah kerja keras terus kita
bersungut-sungut sama Tuhan. Tuhan kok kurang. Padahal Tuhan sudah ngomong ya nggak usah khawatir gitu teman-teman. Di satu sisi mungkin ada yang ngomong, yang di satu sisi ada anak yang bermalas-malasan. Terus akhirnya pada saat mereka yang teman-temannya udah sukses, dia belum sukses, terus dia bersungut-sungut, Tuhan kok aku gak diberkati. Padahal Tuhan sudah ajarkan ya kita gak boleh malas. Jangan sampai kita bersungut-sungut di kemudian hari, kecewa akan tindakan kita hari ini, itu menentukan teman-teman di kedepannya. Jangan sampai kita bersungut-sungut, kita kecewa sama Tuhan, padahal itu salah kita sendiri yang tidak menggunakan apa yang kita miliki ini kepada tujuan yang tepat teman-teman. Ya, kita mau belajar teman-teman bahwa hidup kita ini tidak ada artinya tanpa Tuhan. Kita meskipun kalian udah bekerja keras, kalian sepintar apapun, kalian bekerja ya gimana pun, kalau kalian gak ada Tuhan dalam hidupmu, itu sama dengan tidak ada artinya. Mungkin kalian mungkin banyak cara, orang-orang kayak ada orang yang mengikuti seminar gitu. Cara jadi orang sukses dalam umur berapa gitu ya. Ada mungkin yang kayak mereka menjalani coba konsultasi dan sebagainya ke bisnismen yang mungkin sukses dan sebagainya. Itu enggak akan bisa menjawab dalam setiap persoalan kalian. Kalian hanya menerima jawaban referensi dari mereka karena pengalaman pribadi kita masing-masing berbeda, teman-teman. Dan tidak ada yang akan bisa menjamin dalam setiap jawaban yang kalian cari itu dalam hidup kalian bisa mendapatkan kedamaian sejati, bisa mendapatkan berkat gitu. Dan kalian akan terus kurang dan akan mencari-cari terus teman-teman. Tetapi kita mau belajar, ada satu sosok yaitu Kristus yang bisa mengisi kehidupan kita. Agar apa yang semua yang kita kerjakan, agar semua yang kita miliki, agar semua yang kita kerahkan itu teman-teman, gak akan sia-sia. Paham ya teman-teman ya? Pada saat kalian berusaha kerja keras, pada saat kalian tahu ada Kristus dalam hidupmu, kalian gak akan mungkin merasa kayak stres, capek dan sebagainya. Jadi kita mau belajar teman-teman dari satu tokoh di mana di Alkitab ini ya contohnya teman-teman, ada yaitu tokoh yaitu Salomo teman-teman, yang menjadi seorang yang memiliki kebijaksanaan yang sangat luar biasa teman-teman. Dan Tuhan pun mengizinkan dia diberikan berkat yang luar biasa. Kalau kalian baca ya teman-teman ya, kita mau bahas di Pengkhotbah 1, tolong ditampilkan Pengkhotbah 1 ayat 16 sampai 18. Salomo ini begitu luar biasanya teman-teman. Salomo diberikan hikmat yang luar biasa. Dia pun meminta sama Tuhan, minta kebijaksanaan teman-teman. Tetapi Tuhan pun juga menambahkan berkat yang melimpah buat dia. Ya, Pengkhotbah 1 16 sampai 18. Ya, ketemu? Oh, belum. Ya, tak bacakan aja ya, teman-teman ya. Aku berkata dalam hati, lihatlah aku telah memperbesar dan menambah hikmat lebih daripada semua orang yang memerintah atas Yerusalem sebelum aku. Dan hatiku telah memperoleh banyak hikmat dan pengetahuan. Aku telah membulatkan hatiku untuk memahami hikmat dan pengetahuan, kebodohan dan kebebalan. Tetapi aku menyadari bahwa hal ini pun adalah usaha menjaring angin. Karena di dalam banyak hikmat ada banyak susah hati, dan siapa memperbanyak pengetahuan, memperbanyak kesedihan. Paham ya teman-teman ya. Jadi Salomo ini udah mendalami semua ya, entah itu cara jadi orang hidup sukses lah, apa jadi contoh-contoh orang yang bebal lah, bodoh lah dan sebagainya. Dia itu sangat-sangat paham teman-teman. Tetapi dia menganggap itu semua sia-sia. Pada saat dia tidak menyertakan Tuhan dalam hidupnya. Dia memang dapat hikmat dari Tuhan, tetapi lama-kelamaan tujuan awal hikmatnya ini berbeda teman, berubah. Yang seharusnya tujuan awal apa yang sudah Tuhan beri, yang dia miliki ini hikmat kekayaan. Harusnya tujuan awalnya itu hanya untuk memuliakan nama Tuhan, akhirnya berubah arah. Jadi Salomo menjelaskan tadi di Pengkhotbah 1 16 sampai 18 ini menekankan bahwa semua itu enggak ada artinya kalau pada saat kita menjalani itu Tuhan itu enggak ada di dalam hidupmu. Jadi pada saat tujuan hikmatmu berubah dari tujuan awal,
hikmat yang ditekankan hikmat yang dimiliki manusia tidak akan bisa melebihi hikmat dari Tuhan. Meskipun itu hikmat dari Tuhan teman-teman, tetapi pada saat kita mau kayak kita terlalu bergantung pada hikmat tersebut. Saya pernah jelaskan ya teman-teman ya. Jangan sampai kita terkecoh gara-gara oh iya ini loh hikmat dari Tuhan. Terus akhirnya kita terlalu berfokus pada hal ini, fokus pada apa yang sudah kita terima. Kita nggak mau terus kita nggak mau terus-menerus membiarkan Tuhan turut campur tangan dalam hidup kita. Itu akhirnya tujuan awal apa yang kita miliki itu bisa berubah teman-teman. Jadi hikmat Salomo itu lama-lama kehilangan arah dan akhirnya seharusnya dia bisa menggunakan hikmat itu lebih lagi ya toh. Kalau kita baca hikmat Salomo pada saat dia menyelesaikan berbagai macam masalah dalam pada saat dia memerintah sebagai raja, itu oke, dia bisa menyelesaikannya dengan baik. Tetapi dia merasakan satu kekosongan, ada yang enggak benar dalam hidupnya. Ternyata pada saat dia mengalami kekosongan itu, dia mencoba berbagai hal. Entah dia nyari apa, dia nyari kekayaan, bangun rumah, bangun apa. Ya itu loh, akhirnya saya seperti yang saya jelaskan tadi. Semakin kalian berusaha, kalian mencari, akhirnya hidup orang tersebut semakin kayak depresi, stres, gak bisa mengisi kekosongan hatinya. Dan akhirnya Salomo jatuh dalam dosa. Salomo jatuh, apa itu maksudnya? Salomo jatuh karena standar firman Tuhan yang ada. Dia jatuh, dia menikahi wanita asing. Kemudian Salomo menyembah berhala. Akhirnya di mana Salomo semakin lama semakin dibutahkan oleh hikmatnya sendiri. Dia menduakan Tuhan dan seharusnya hikmat yang diberikan Tuhan itu untuk memuliakan nama Tuhan, tapi malah berubah hal yang hanya untuk kesenangan dirinya sendiri. Dia bangun rumah, dia bangun istana dan sebagainya, dia membeli budak dan sebagainya, banyak sekali teman-teman. Dan akhirnya hikmatnya menjadi sia-sia teman-teman. Dan kekayaannya pun juga menjadi sia-sia, berkat dari Tuhan pun juga sia-sia. Paham di sini teman-teman ya. Jadi melalui pelajaran Salomo ini loh, kayak dia itu punya segalanya. Yang segalanya itu dari Tuhan teman-teman. Tetapi itu akan menjadi sia-sia pada saat kita enggak ingat siapa yang memberi, siapa yang selalu memelihara kita, siapa yang ngasih kita berkat, siapa yang selalu memberikan kita jalan keluar. Itu akan hilang pada saat kita enggak tahu itu. Kalau kalian baca di Pengkhotbah 29, dia sampai katakan dengan demikian aku menjadi besar, bahkan lebih besar daripada siapapun yang pernah hidup di Yerusalem. Dia sangat-sangat luar biasa teman-teman. Jadi Salomo ingin menekankan bahwa meskipun kita apa yang kita miliki, kita memiliki pemikiran, rencana dan hikmat apapun, itu Salomo menekankan bahwa tidak ada yang bisa mendalami apa yang Tuhan pikirkan. Kalian pun baca loh, di Alkitab pun mengatakan bahwa rencana manusia itu mudah sekali diombang-ambingkan sama Tuhan. Semakin kalian terus bekerja keras menggunakan pikiran kalian sendiri, kemampuan kalian sendiri, itu akan jatuhnya sia-sia teman-teman. Tuhan pun akan pasti menunjukkan kuasanya pada kalian mungkin diizinkan sama Tuhan kasih ujian, cobaan supaya kalian tahu bahwa ada Tuhan yang jadi jawaban, bukan pikiranmu, bukan berkatmu, bukan kekayaanmu dan sebagainya. Hanya Tuhan. Karena Dia yang Maha Tahu, Dia yang Maha Kuasa dan dapat membuat kita hidup menjadi lebih indah dan bisa menikmati apa yang kita miliki. Kayak contoh ya teman-teman ya, saya itu lagi proses kayak teman-teman ya, kayak saya itu ada proses beli rumah teman-teman, terus saya itu juga lagi kebingungan gitu teman-teman. Kayak saya juga masuk fase ini kok teman-teman. Kayak fase ini kayak dimana kayak saya kebingungan, kira-kira bisa nggak ya, kira-kira saya bisa beli nggak ya. Semakin saya pikir terus, saya hitung, saya pikir di pikiran saya sendiri, semakin stres loh teman-teman. Saya ngelihat kayak iya gak cukup ya. Nanti misalnya habis nyicil kepotong langsung gajinya
tinggal segini, nanti cukup tak enggak ya? Stres teman-teman, saya sampai kayak kepikiran, setiap bulan itu saya ngitung. Kalau nggak percaya tanya Cevina, mungkin tiap bulan itu mesti saya selalu kayak tanya, iya kok gak cukup, kok langsung habis. Terus kadang saya guyonan sama teman-teman saya kayak wis join KPR Club gitu. Jadi langsung sekali gaji langsung hilang, langsung habis dalam 1 hari. Bahkan itu keluarnya sebelum tanggal 1 langsung habis gitu teman-teman ya. Saya mikir kayak iya ya, kok langsung cepet habis, saya kepikiran akhirnya teman-teman. Tapi akhirnya saya ya mencoba untuk ya wis lah, saya serahkan semua kepada Tuhan. Saya akhirnya memantapkan diri, ya wis akhirnya bisa lanjut. Ya sama, bulan ini wis mulai bayar, ya wis langsung habis loh gitu, langsung habis sesuai perhitungan saya. Memang sesuai perhitungan saya wis kayak habis gitu. Cuman ya wes lah, saya jalani, saya tetap bersuka cita. Karena saya tahu bahwa ya ada Tuhan dalam hidup saya gitu teman-teman. Paham ya? Pada saat kita tahu saya bermasalah ini gara-gara ngitung-ngitung uang ini ya. Tapi saya tahu Tuhan itu pasti jamah, Tuhan itu pasti berkati. Jadi akhirnya ya saya ya wes nyantai, hidupnya damai, sejahtera ya saya lakukan terus-menerus, saya kerja dengan baik, saya kerja dengan sepenuh hati. Ngerti ya kontrasnya beda ya. Pada saat coba kalau saya nggak mengerti ada Tuhan yang selalu ada dalam hidup saya mau memfokuskan oh ya saya kerja ini buat Tuhan, saya kerja supaya Tuhan dimuliakan, berkat ini bisa saya pakai untuk diri saya nggak boleh ngeluh dong. Saya dikasih berkat sama Tuhan ya saya nggak boleh ngeluh, saya kerjakan dengan segenap hati. Beda kalau misalnya saya nggak tahu itu, saya pasti dari hari ini kayak wes kebingungan, kayak pingin mundur aja, wes nggak jadi wes. Gak jadi kayak pingin mundur, gak jadi, takut dan sebagainya. Jadi saya pun juga mengalami hal ini teman-teman. Jadi mungkin beberapa case lain, mungkin case kalian beda lagi, beberapa satu anak case-nya beda lagi. Tapi kita perlu ketahui bahwa kadang kita kalau sudah ikut Tuhan, kita mesti pecamkan ini teman-teman. Kadang apa yang sudah kita siapkan itu bisa berubah tujuan. Kita kadang kayak udah keenakan, kita udah banyak berkat, tujuan kita itu jadi berubah. Bukannya semakin kita bisa menggunakan apa yang sudah kita punya ini untuk memuliakan nama Tuhan, itu bisa berubah menjadi kepikiran buat kepentingan diri kita sendiri, hanya untuk kehidupan kita, untuk masa depan kita. Padahal itu semua udah disiapkan sama Tuhan. Kita nggak perlu sampai semikir, sampai setres itu teman-teman. Bukan berarti saya menyuruh yang seperti contoh orang nomor 2 ya teman-teman ya. Bukan berarti saya nyuruh contoh orang 2 kita hidup santai-santai, enggak. Karena Tuhan pun juga ajarkan kita jangan jadi orang yang malas, jangan jadi orang yang tidak melakukan pekerjaan yang Tuhan percayakan toh. Jadi balance itu teman-teman. Pada saat kita kasih tugas, kita kerjakan, tetapi kita tahu Tuhan pasti bantu, Tuhan pasti sertai teman-teman. Jadi kita mau belajar teman-teman, bagaimana sih caranya teman-teman? Ya kalian minta. Poin pertama itu kita minta Tuhan terus kasih karunia buat kita agar kita bisa menikmati apa yang sudah Dia beri. Jadi jadikan Tuhan menjadi tujuan utama pada saat kamu ingin melakukan sesuatu. Jadikan Tuhan menjadi tujuan utama pada saat kamu menerima berkat. Jadikan Tuhan menjadi tujuan utama pada saat kalian ingin bekerja dimanapun kalian berada. Pada saat sedikit aja itu meleset, kalian hanya berfokus pada kepentingan diri kalian, berpikir hanya untuk masa depan, kepentingan kalian sendiri. Kalian akan semakin berputar di tempat itu saja dan kalian akan merasa kosong dan merasa kayak kok kurang. Padahal seharusnya Tuhan tuh selalu mencukupkan kita sesuai dengan kapasitas kita masing-masing. Jadi kita mau belajar mempersiapkan masa depan pun tujuan utama kita hanyalah untuk memuliakan nama Tuhan. Bukan untuk sombong-sombongan, oh ini loh aku wes sukses di umur ini, bukan. Kita mau menunjukkan bahwa oh ya aku di umur segini saya loh bisa pelihara Tuhan. Sampai hari ini saya bisa sukses hari ini, itu semua karena Tuhan. Memperbagus karir mungkin. Itu pun juga tujuannya hanya untuk memuliakan nama Tuhan, bukan untuk kayak sombong-sombongan,
wis mentang-mentang kayak baru mulai masuk kerjanya giat bagus, bukan berarti kita langsung kayak bersikap gak baik ke senior kita dan sebagainya. Enggak, hanya untuk memuliakan nama Tuhan. Kehidupan berkeluarga pun, kalian teman-teman mungkin nanti yang berkeluarga pun, tujuan utama hanyalah untuk Tuhan, bukan untuk hal-hal lain. Jadi pada saat kita memiliki tujuan hidup, pada saat kita memiliki tujuan yang benar dari apa yang kita miliki, yaitu tujuan kita hanya untuk Tuhan, semua itu akan disatukan gitu. Jadi disatukan sama Tuhan, dikelompokkan sama Tuhan, disempurnakan. Jadinya kita bisa merasakan kehidupan yang damai sejahtera dalam penyertaan Tuhan. Kita bisa menikmati seluruh hasil kerja keras kita, apapun yang kita lakukan akan terasa cukup dan tidak kurang, tidak lebih. Sehingga fungsi utama kita ini diberikan berkat kekayaan hikmat dari Tuhan, itu tujuannya hanya untuk memuliakan nama Tuhan, bukan untuk hal-hal yang lain. Jadi sebenarnya hari ini simpel sekali teman-teman. Jadi kalian mau mengoreksi diri kita masing-masing selama ini? Oh ya, mungkin ada yang beberapa hari ini stres kena kerjaan, mungkin ada yang stres mungkin sekolah, menentukan masa depan dan sebagainya. Kira-kira kalian sudah bertanya Tuhan gak sih? Kira-kira kalian sudah menaruh Tuhan dalam hidup kalian gak sih? Kira-kira pada saat kalian mau mengambil keputusan, kalian tanya Tuhan gak? Kalian minta jawaban ke Tuhan? Tuhan minta tanda ke Tuhan gak? Kalau Tuhan kasih damai sejahtera dalam hidup saya, ya wes saya lakukan. Kalau misalnya Tuhan nggak izinkan, ya saya nggak lakukan. Dari situ loh, kayak teman-teman. Jadi kita bisa merasakan hidup yang damai sejahtera dari Tuhan itu melalui hal itu. Hanya cukup satu itu aja. Jangan sampai apa yang sudah Tuhan beri itu kita gunakan untuk kepentingan lain selain Tuhan. Justru kita harus pakai apa yang sudah Tuhan kasih ini hanya untuk Tuhan saja, teman-teman. Salomo pun menganggap ya, di Pengkhotbah 5 ayat 18 ayat 20 dikatakan, lihatlah yang kuanggap baik dan tepat ialah kalau orang makan, minum dan bersenang-senang dalam segala usaha yang dilakukan dengan jerih payah di bawah matahari selama hidup yang pendek yang dikaruniakan Allah kepadanya. Sebab itulah bahagianya. Setiap orang yang dikaruniai Allah kekayaan dan harta benda dan kuasa untuk menikmatinya, untuk menerima bahagianya dan untuk bersukacita dalam jerih payahnya, juga itu pun karunia Allah. Jadi sehingga dalam setiap kehidupan kalian kelihatannya mungkin kalian dilihat berbeda sama orang lain, kayak kok isa ya dia kerjanya sama kayak aku, dia susah kayak startnya bareng sama aku. Levelnya ya mungkin kita start ekonominya sama, tetapi kok dia lebih sukacita, dia lebih senang, dia lebih bersyukur. Dan akhirnya dia kok lebih kerja keras dan lebih bisa menikmati hidup karena Tuhan tuh ini loh dikatakan. Tidak sering ia mengingat umurnya karena Allah membiarkan dia sibuk dengan kesenangan hatinya. Jadi kayak gimana pada saat kita melakukan sesuai track gitu teman-teman, Tuhan itu terus kasih sukacita dan damai sejahtera buat diri kita itu teman-teman. Jadi kita akan merasa sangat sukacita, kita merasa diberkati meskipun teman-teman, meskipun kadang Tuhan izinkan kita kadang di titik di bawah, kadang bisa Tuhan angkat. Itu enggak akan mempengaruhi kerohanian kita, enggak akan kita terpengaruh kayak sekali kita diizinkan Tuhan di bawah terus kita langsung kecewa, terus pada saat Tuhan izinkan kita gagal kita kecewa, enggak sampai kayak gitu teman-teman. Jadi kita mau belajar dari usia muda ini teman-teman ya, jangan sampai kita pada saat kita dewasa kita melupakan hal ini. Memang berat loh teman-teman, kayak ya kita tahu lah, kita kalau kalian mau menikah, berkeluarga, kalian mau dipercaya Tuhan pekerjaan lebih besar lagi. Bayangin kalian melupakan satu hal yang kecil seperti ini, kalian lupa alasan kalian diberkati sama Tuhan. Itu bisa jadi kalian gampang jatuh teman-teman. Jadi banyak loh, ya saya pun juga pernah melihat banyak yang kayak gitu. Sekali diizinkan Tuhan jatuh, ternyata dia kecewa sama Tuhan. Padahal mungkin dia dari udah pelayanan, udah kemanapun pelayanan, dia terus
dia memberkati orang banyak, tetapi pada saat dia diizinkan Tuhan jatuh, dia langsung kecewa. Bukan malah dia merasa oh ya wes Tuhan izinkan, yes aku tetap bersyukur ya, karena semua yang kita miliki ini ya dari Tuhan, ya hanya untuk Tuhan teman-teman, bukan untuk kepentingan duniawi kita. Karena ya kita balik lagi, kita itu hidup sudah ditebus oleh Kristus ya, sudah sepatutnya kita hidup sebagai orang Kristen ya. Yang kemarin saya bilang, hidup kita apalagi bukan untuk hidup duniawi, bukan senang-senang di dunia ini, tetapi kita hidup untuk mengerjakan keselamatan yang Tuhan sudah kasih. Kita nggak perlu khawatir teman-teman, kita nggak perlu khawatir Tuhan nanti ya apa ya, nggak perlu teman-teman. Pada saat kita tahu kita punya tujuan yang betul dari apa yang sudah kita miliki ya, hanya untuk memuliakan nama Tuhan. Itu pasti Tuhan akan sediakan, Tuhan pasti akan pelihara. Amin teman-teman. Ya setiap sama-sama kita teman-teman, kita mau buat setiap apa yang kita miliki punya fokus dan tujuan hanya kepada Tuhan. Kita mau berdoa selalu pada Tuhan dan minta kepada Tuhan untuk berikan penyertaan darinya agar kalian memiliki arti hidup yang memuliakan nama Tuhan, bukan hidup yang sia-sia, bukan hidup yang omong kosong, bukan hidup yang enggak ada artinya, tetapi kita mau berdoa kepada Tuhan, Tuhan mau kasih karunia buat dalam hidup kita supaya hidup kita ini punya arti hanya untuk memuliakan nama Tuhan saja. Amin. Amin, paham ya teman-teman ya. Sama-sama kita mau koreksi terus teman-teman. Saya pun juga belajar koreksi, saya pun juga bisa mengalami hal seperti ini. Makanya saya ingin menjelaskan, menerangkan beberapa hal-hal yang mungkin kita anggap sepele, tetapi percayalah kadang hal-hal sepele kayak gini bisa dialami mereka yang mungkin sudah expert, mungkin dia udah kenal Tuhan lama, tapi dia bisa jatuh gara-gara hal-hal sepele kayak gini, gampang kecewa dan sebagainya. Akhirnya dia meninggalkan segalanya, mungkin meninggalkan pelayanan, kehidupannya bersama Tuhan, itu bisa hilang sekejap. Bagaimana dengan kita yang mungkin kita masih muda? Oleh sebab itu kita sejak muda ini kita sudah tahu firman Tuhan, sama-sama kita belajar. Bukan berarti kita sudah belajar firman Tuhan kita malah tutup mata, kita malah nggak mau belajar, enggak teman-teman. Kita mau sama-sama belajar dari hal-hal kecil seperti ini. Amin. Sama-sama saya undang pemain musik. Bapak, kami mengucap syukur Tuhan atas hari ini Tuhan. Engkau memberkati kami melalui kebenaran firman-Mu hari ini Tuhan. Tuhan mengingatkan dalam setiap apa yang Tuhan beri, Tuhan percayakan dalam setiap hidup kami Tuhan. Tuhan mau ajarkan apa yang sudah Tuhan beri bukan untuk kesenangan pribadi, bukan untuk kepentingan diri kami, bukan untuk kehidupan duniawi kami Tuhan. Tetapi Tuhan ingin mempercayakan apa yang Tuhan beri dalam setiap hidup kami hanya untuk menunjukkan kemuliaan-Mu saja Tuhan, melalui dalam setiap kehidupan kami. Tuhan, hari ini kami ingin mengoreksi diri hati kami Tuhan. Kami ingin minta ampun jika pada saat Tuhan sudah memberkati kami tetapi kami menjadi sombong, kami menjadi angkuh, kami menjadi tinggi hati, dan kami hanya memikirkan kepentingan diri kami Tuhan. Tapi hari ini kami ingin belajar Tuhan. Kita mau belajar dari apa yang sudah Tuhan beri hanya untuk memuliakan nama-Mu saja teman. Kami tidak mau hidup tanpa-Mu Tuhan. Kami hanya ingin hidup dalam naungan-Mu selalu Tuhan. Tuhan berkati anak-anak youth di tempat ini Tuhan. Kiranya firman ini tertanam dalam setiap hidup kami masing-masing. Kiranya dalam setiap firman yang kami dengar, firman yang kami tanam dalam hidup kami, menjadi pedoman pelita bagi kaki kami dimanapun kami berada. Di kedepan hari, tahun demi tahun kami semakin dewasa, dan kami pun juga semakin dewasa dalam-Mu Tuhan. Iman kami, pertumbuhan kerohanian kami semakin tinggi Tuhan, sehingga Tuhan bisa lebih percaya untuk menaruhkan tanggung jawab yang lebih besar dalam setiap hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami sudah mengucap syukur kami atas firman-Mu hari ini Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin.